Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan makalah kami tentang ruang lingkup Kuwait Fikih. Menurut bahasa, arti kaidah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf berarti asas dan asal kepada apa yang di atasnya. Menurut Al-Raghib Al-Asafani dalam Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran, kaidah berarti asas yang merupakan asas sesuatu dan asalnya. Sedangkan definisi fikih menurut bahasa ataupun etimologi, kata fikih berasal dari bahasa Arab yang berarti faham, seperti pernyataan yang berarti saya memahami pelajaran itu. Pengertian itu sesuai dengan arti fikih dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man yuridillahu bihi khairan liyufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisinya, niscaya diberikan kepadanya pemahaman yang mendalam dalam pengetahuan agama. Sedangkan menurut istilah terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak maupun amaliyah ataupun ibadah, yakni sama dengan arti syariah Islamiyah. Bagian G, kitab-kitab kaidah fikih. Pertama, kitab-kitab kaidah fikih mazhab Hanafi. Nomor 2, kitab-kitab kaidah fikih mazhab Maliki. Nomor 3, kitab-kitab kaidah fikih mazhab Syafi'i. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian Qawaid Fiqhiyah. Qawaid merupakan bentuk jamak dari lapas kaidah yang menurut bahasa artinya dasar atau asas. Sekarang ini, lapas atau kata kaidah telah menyatu dengan bahasa Indonesia yang berarti aturan atau patokan. Qawaid Fiqhiyah adalah yang serupa dengan usul fikih yang dikembalikan kepada satu kias. Sejarah Qawaid Fiqhiyah. Pertama, masa pertumbuhan dan pembentukan. Masa pertumbuhan dan pembentukan berlangsung selama 3 abad lebih, dari zaman kerasulan hingga abad ke-13 Hijriah. Periode ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, zaman Rasulullah. Terpengaruh gaya ucapan Rasul yang ringkas, sederhana, dan bermakna tersebut, maka para sahabat pun banyak di antara mereka yang mencoba meneladaninya dengan menggunakan bahasa yang singkat dan padat. Yang kedua, zaman sahabat. Sahabat berjasa dalam ilmu kaidah fikih karena turut serta membantu kaidah fikih karena 2 keutamaannya, yaitu mereka adalah murid Rasul dan mereka tahu situasi yang menjadi turunnya wahyu. Yang ketiga, zaman tabi'in dan tabi'in. Pada masa tabi'in, gaya Jawami al-Kalim semakin banyak dicontoh dan menginspirasi mereka untuk berlomba-lomba membuat kaidah yang dapat memudahkan mereka dalam mengelompokkan masalah-masalah fikih. Yang selanjutnya adalah tokoh-tokoh dalam Qawaid Fiqhiyah. Beberapa tokoh penting dalam pengembangan dan penjabaran Qawaid Fiqhiyah antara lain Imam Abu Hanifah, Imam Malik Ibnu Anas, Al-Khatib Al-Sirbini, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang terakhir adalah dapat kita simpulkan bahwa Qawaid Fiqhiyah yaitu prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang digunakan untuk memandu penafsiran dan aplikasi hukum syariat. Kaidah-kaidah ini membantu dalam membuat keputusan hukum ketika menghadapi masalah-masalah yang tidak secara langsung diatur dalam Al-Quran maupun hadis.
Kaidah kedua ini memiliki makna yaitu semua hukum yang sudah berlandaskan pada suatu keyakinan itu tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keraguan-keraguan yang muncul kemudian. Sebab rasa ragu yang merupakan unsur eksternal dan muncul setelah keyakinan tidak akan bisa menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya. Demikian, maka yang dimaksud dengan kaidah kedua adalah tercapainya satu kemantapan hati pada satu objek yang telah dikerjakan. Baik kemantapan hati itu sudah tercapai pada kadar ukuran pengetahuan yang mantap atau baru sekedar dugaan kuat. B. Perbedaan yakin, syak, zan, dan wam. A. Yakin. Menurut bahasa yakin berarti pengetahuan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ulama sepakat dalam pengertian yakin yang artinya pengetahuan dan merupakan lawan dari syak. Sedangkan syak, menurut bahasa syak berarti suatu yang membingungkan. Menurut istilah syak adalah suatu yang tidak menentu, meragukan antara ada atau tidak ada. Zan, menurut bahasa zan artinya prasangkaan kuat, dugaan kuat jika condong kepada yang raji atau kuat. Menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan Al-Hamawi dalam Asyirah Al-Syahban, zan ialah seorang yang berada di antara dua perkara yang dimana ia dapat menguatkan atau dapat mentajrihkan salah satu di antara keduanya. Wam, menurut bahasa wam artinya persangkaan lemah atau dugaan lemah atau keliru jika condong kepada yang marju atau lemah. Menurut istilah wam ialah suatu keraguan pada diri seorang terhadap suatu perkara dengan persangkaan yang lemah atau salah. Keraguan pada tingkat wam ini tidak diterima dalam hukum fikih. Bagian C, contoh penerapan kaidah. 1. Di bidang ubudiyah. 2. Bidang muamalah. Bagian ketiga bidang siasah, yang keempat bidang jinayah. Kesimpulan, kaidah kedua adalah tercapainya satu kemantapan hati pada satu objek yang telah dikerjakan. Baik kemantapan hati itu sudah mencapai pada kadar ukuran pengetahuan yang mantap atau baru sekedar dugaan kuat. Menurut bahasa yakin berarti pengetahuan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ulama sepakat dalam pengertian yakin yang artinya pengetahuan dan merupakan lawan dari syak. Menurut Asy-Syuuti menyatakan yakin adalah suatu yang tetap dan pasti yang dapat dibuktikan melalui penelitian dan menyertakan bukti-bukti yang mendukung. Penjelasan kaidah. Apabila suatu hukum terdapat kesusahan atau kesulitan dalam penunaian dan pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa, atau harta seorang mukallaf, maka hukum itu diringankan sehingga tidak menyusahkan lagi. Keringanan tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah rukhsah. Al-masyaqqah menurut arti bahasa etimologi adalah ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran, seperti terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 7.
A few moments later. Kaidah al-adatul muhkamah merupakan salah satu prinsip dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa kebiasaan atau adat istiadat dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Kaidah ini memiliki dasar dalam Al-Quran dan hadis yang memberikan ruang bagi fleksibilitas dan adaptasi hukum Islam terhadap berbagai konteks budaya dan sosial yang berbeda-beda. Cangkupan kaidah ini sangat luas, mencangkup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari urusan muamalah hingga adab dan akhlak. Misalnya dalam bertransaksi bisnis, bentuk dan syarat-syarat yang berlaku dapat disesuaikan dengan kebiasaan selama tidak melanggar prinsip-prinsip dalam syariat. Begitu juga dalam hal pernikahan, pembagian warisan, dan pengaturan waktu sholat. Adat setempat dapat menjadi pertimbangan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang sudah jelas dalam Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, kaidah al-adatul muhkamah memberikan fleksibilitas dan relevansi hukum Islam dalam berbagai situasi dan kondisi, menjadikannya lebih mudah diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh berbagai komunitas muslim di seluruh dunia. Adat dan uruf adalah konsep penting dalam kebudayaan dan hukum Islam yang merujuk